Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang, dari dulu-dulu saya banyak membaca referensi dan ikut kajian-kajian. Di situ saya mulai berpikir dan mulai menemukan ketidakseimbangan seperti itu, karena berlawanan dengan dia mengatakan benar, kami mengatakan benar, dan itu timbul benar kok versus benar seperti itu. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mbah Nun dan dulur-dulur Ma'iyah. Izin untuk mengutip kata Benjamin Franklin, seseorang yang penuh nafsu ibarat sedang menunggang kuda. Dan di lain itu Kanjeng Nabi juga mengungkapkan bahwa perang yang terbesar adalah melawan hawa nafsu. Nah, apakah ada perbedaan antara nafsu dan hawa nafsu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hati saya bingung bahwasanya sekarang kan dinamika politik di sini sudah ada ajang bergengsi, pesta rakyat, bahkan demokrasi itu dibuat sebagai ajang bergengsi. Akan tetapi mohon maaf sebelumnya, ketika NU itu dijadikan kampanye ataupun background, itu pendapat Cak Nun seperti apa? Kalau saya pribadi, saya masih belum menemukan jawaban yang pas, Cak Nun. Ngonten, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu, assalamualaikum. Pada tanglet tentang matahari memancar dugi wetan ya. Kalian orang-orang perlu berkumpul dugi wetan ya. Nah, pertanyaannya ya ten, napa wonten persamaane kalian fajar dugi wetan ya? Ngoten mawon. Assalamualaikum. Saya coba rekap pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama tentang benar versus benar. Jadi teman kita itu mengikuti kajian, cuma setelah mengikuti kajian yang dia terima malah ketidakseimbangan karena ada berebut kebenaran. Jadi yang terjadi adalah benar versus benar. Di dalam dirimu apa di luar dirimu? Itu di luar. Di luar. Ya, ya jangan peduli ya, kamu sendiri benarnya apa? Ya kamu ambil keputusan sendiri. Kamu bingung kepada kata ini begini, kata itu begitu. Lah kamu sendiri kata kamu apa? Lah berarti kamu bukan kamu. Berarti kamu adalah dia apa dia? Makanya bingung. Maka ambil keputusan sendiri, berdaulatlah terhadap pikiranmu sendiri dan keputusan hidupmu sendiri. Contohnya apa sudah? Contohnya aja. Contohnya deh. Mungkin bisa lebih konkret, ya. Yang paling ngetren terakhir kan ya banyak mohon maaf ya, ada ormas-ormas yang mengatakan dia benar kayak itu, tapi ormas lain mengatakan dia juga benar. Nah, saya kan menyikapi kayak itu ya. Nah, kenapa kok kebenaran ini malah menimbulkan masalah kayak itu ya? Kan bukan Anda tuh yang bertentangan. Saya menyikapi Anda menyikapi itu maksudnya ngomong ke mereka. ya ada yang terlibat diskusi langsung kayak itu. Kenapa? Ada yang, Untuk apa diskusi? karena mencari kebenaran itu ya. Kenapa Anda diskusi sama mereka? Untuk apa berdebat sama mereka itu? Oh, mereka tidak cari kebenaran kok. Mereka mencari pembenaran atas kepentingan mereka masing-masing kok. Kamu pikir itu mencari kebenaran? Enggak kok. Mereka sudah punya kebenaran dan tidak nyari lagi toh. Ahok titik, Anies titik, kan gitu. Terus diskusi apa lagi? Untuk apa kamu diskusi ngabisin waktu? Kalau saya enggak, lah menurut Anda siapa? Diem aja udah. Kalau Anda harus milih ya dicoblos gitu aja. Kalau Anda enggak tekad, coblos keduanya. Sekarang ini kenapa Anda berdebat sih? Kenapa Anda... Tidak ada orang bisa berdebat. Berdebat itu kan sama-sama mencari kebenaran. Apa tuh debat? Apa ini tradisi perdebatannya apa? Seolah-olah hebat aja. Kalau saya tidak menyarankan, dan saya tidak pernah.
Saya tidak pernah. Menurut kamu benar itu, kamu telan kebenaranmu itu. Menurut saya berbeda, dan saya nggak usah ngomong sama Anda. Kan tinggal gitu. Kalau Anda harus nyoblos kan di kota, di ruangan, coblos saja semau Anda. Terus Anda sendiri mau mempertahankan kebenaran Anda toh, yang berbeda dengan kebenaran lainnya toh. Menurut saya tidak penting itu, Mas. Menurut saya tidak penting lah. Anda ambil keputusan sendiri aja. Menurut saya gitu loh. Jadi saya nggak menganjurkan Anda untuk berdebat dengan siapapun. Sebab sekarang orang tidak ada yang siap berdebat. Berdebat itu sebenarnya kan bareng-bareng mencari kebenaran. Aslinya itu berunding. Yang ada bermusyawarah, mencari kebenaran bersama. Kan gitu loh. Setahu saya seperti itu, Mas. Nah, cuman anak muda kalau nggak berdebat kan nggak seru kan gitu kan. Ya silakan berdebat, tapi saya enggak. Gitu ya, Mas ya. Sorry ya. Oke, berikutnya. Tentang ini, Ormas NU di sini sebagai background kampanye itu dilihatnya seperti bagaimana? Saya kira pertanyaan itu tepat kalau diajukan ke Bapak Kiai Said Agil. Terus saya tidak punya hubungan organisatoris, saya juga tidak pernah dikasih tahu oleh NU, jadi saya tidak punya jawaban. Paling kalau saya menjawab itu kan analisa saya, dan analisa saya itu tidak akan saya omongkan kalau kira-kira membuat orang lain tidak maslahat. Untuk apa? Jadi saya diem aja. Ya tahu sebenarnya saya, tapi ya enggak lah. Jadi sebenar apapun kalau tidak menciptakan kebaikan jangan diomongkan. Kan begitu, Mas. Kenapa sekarang pada ribut itu karena dia tidak berpikir kebijaksanaan untuk kemaslahatan. Jimaknya ada rumus itu loh, Mas. Kebenaran itu di dalam dirimu. Keluarnya dari dirimu itu kebijaksanaan. Ada teori itu di sini. Kalau menciptakan kebaikan, keluarkan. Kalau kira-kira kebenaranmu itu membuat keributan, membuat kebencian, ya tidak usah diomongkan, diem aja. Kamu pikir saya setuju nih sama banyak hal? Kamu pikir saya masuk bandara setuju sama bandara? Enggak saya. Kamu pikir di Indonesia saya setuju sama Indonesia? Aku tidak setuju banyak sekali. Kamu pikir saya masuk mall gitu setuju? Enggak setuju saya. Banyak saya enggak tahu, saya diem aja. Gitu loh. Dia yang penting dia enggak ganggu saya gitu loh. Misalnya kok mall kok terus nguber aku, tak. Kan gitu. Jadi saya enggak ganggu dan saya jangan diganggu gitu aja. Yang minta tolong saya untuk berurusan, saya kalau bisa saya urusin, tapi kalau enggak saya enggak akan usil. Sama dengan saya dibully soal Bandara Kulon Progo di Jogja. Itu bandara yang bikin Angkasa Pura, berarti pemerintah Indonesia yang meresmikan Jokowi. Kan itu. Yang tidak setuju sekitar di bawah 2%. Tapi sudah resmi dan sudah diresmikan oleh Presiden. Terus saya itu dimintai tolong bersama Kiai Kanjeng untuk orang yang sudah setuju ini dipandu untuk pindah peradaban dari petani menjadi pedagang. Saya memandu. Terus saya yang dimarahin sama aktivis. Tidak bijaksana, tidak pro pemerintah, tidak pro rakyat segala macam. Loh, ini saya ibaratkan ada perempuan hamil. Gitu kan? Lu inget yang hamili bukan saya, Jokowi. Kok saya yang dimarahi? Saya ini cuma dimintai tolong karena sudah terlanjur hamil, bagaimana supaya lahir selamat. Saya ini cuma dukun bayi. Masa dukun bayi dimarahi gara-gara anak itu hamil? Gitu loh. Jadi teman-teman ini sekarang saya dorong, teruskan perlawanan kepada Bandara Kulon Progo. Awas kalau nggak kamu teruskan. Wis, salah. Wis, awas kon. Saiki kate njaluk tolong aku Angkasa Pura gak tak terima. Kono. Nang arek-arek kono. Ayo terusno kono. Dudu urusanku, anggitmu paten ta aku ono bandara gak ono bandara. Wong bandara ki nyiksa aku bendino takne. Masalah izin bandara. Teko jog Cak Nun badhe ten pundi ngambung tangan. Terus diurus boarding pass wonten KTP-ne Cak. Lah sing kok ambung mang tangane setan tau. Ya apa sih arek-arek? Kan gunanya pemeriksaan KTP ID itu kan untuk meyakinkan ini orangnya apa bukan. Kan begitu.
Lah nek kon wis ngerti ku mbahmu. Lah kok jek katokane KTP iki lho. Ya apa sih arek-arek? Gendino aku ngono iku, Dik. Menisuk ngono meneh kok. Dadi aku tak tutupi kene aku semua aku tak wis aku micek pokoke aku wis gak wis. Gendino dan tidak ada bedanya orang baru atau orang lama. Meskipun dia sudah tahu 10 tahun saya naik pesawat dan dia yang meriksa, dia tetap meriksa. Coba. Iku menungso ta. Nek menungso kan duwe database di dalam otaknya. Iya ta ya. Ket mbahmu ndek kene nyambut gawe aku wis numpak pesawat tahun 70 sampai anak bapakmu sampai kon jek meriksa aku gak paham aku. Jadi nek kon duwe warung mbahmu lho bayar sik mbah ngono, awas nek gak bayar sik kata kayak sego ngono ya apa sih. Kok manusia tidak punya dinamika akal sehat gitu loh, gitu deh ya. Jadi itu di mana-mana. Jadi saya nggak setuju dengan banyak hal di Indonesia itu, tapi kan saya cinta sama mereka. Jadi saya sabar no nggak karu-karuan. Tak sabar no bentino, gitu loh. Isu enggak aku ngono meneh. Dan aku mesti mengadu terus aku. Mesti rodok kadang-kadang. Loh, anak ngono-ngono nih deh ya. Akhirnya aku nak dijaluki KTP tak kei kartu SAR, Search and Rescue. Sing blur apa ini? Cetakane sing gak jelas iki lho. Terus dikira ya lolos. Lah sing kok waca iku apa? Ya mas, jare meriksa KTP, tak kei ID card sing tintane blerut gak karuan kalau hurufe gak jelas, gak diterima. Jadi ternyata dia bukan ngecek, dia bukan menjalankan SOP-nya. Dia cuman pokoknya nek ana wong liwat dijaluki KTP, mbuh KTP bener mbuh gak. Ya apa sih arek-arek iki? Nah gitu loh Mas, itu loh yang namanya ketidakseimbangan. Itu ya, oke, berikutnya. Tentang tagline Bambang Wetan, matahari muncul dari timur dan Oke, sebenarnya yang ditanyakan tuh apa tuh? Matahari memancar dari timur lah, bener sih. Kapan tuh kok itu? Kapan? Masuk tuh kolor kan ini jelas. Yang dinanti-nanti akan muncul dari timur, bener lah. Kalau kita menunggu matahari tiap hari kan muncul dari timur. Untuk menguak rahasia bangun dari tidur. Lah ya kan tiap hari kita alami setiap pagi tuh. Gitu. Apa sih takon kalimat biasa ini? Orang-orang berkumpul di timur lah, masa kon kate kumpul ini di Aceh. Jelas harus di timur ya, di Jawa Timur lah. Mosok kate maihan Bambang Wetan nang Aceh numpak kapal kabeh yang ndak. Kan iku ya aneh. Aku seneng aku nggak tulinan arek-arek itu. Tapi itu ada 3 tingkat lah. Yang pertama ngono iku, yang kedua memang secara peradaban zaman ini kan memang terlalu dikuasai oleh westernisasi, oleh semua dibaratkan. Orang timur, orang Indonesia, orang mana saja di timur ini selalu menganggap barat yang lebih hebat, barat yang lebih unggul, barat yang lebih maju, akhirnya barat yang lebih benar dan baik, kan begitu. Nah sekarang kita harus membangun keyakinan kita sendiri bahwa matahari ya terbit dari timur, tidak dari barat gitu. Jadi memang kita terbit dari timur itu artinya kita mengikuti sunnatullah, bahwa kalau matahari itu ya terbitnya dari timur kalau dalam disiplin arah di bumi. Nah kalau kita ngomong kualitatif software tuh, ya sunnahnya Allah seperti itu, dan itu harus kita jalankan. Selama ini kita langgar gitu loh. Nah kalau ini mau ditulis disertasi juga bisa sebenarnya, tapi kalau mau gampang kayak gini dungo rek, ini doa kok. Gitu loh, ini semua doa gitu. Nek bendino tinggal ini suwe-suwe kan kila ini viral di akhirat nanti jingkon viral ini ngono rek. Ya
Nah, kan tidak ada yang Anda bantah juga tuh memang saya kira ngomong Indonesia saja kan Indonesia kan cikal bakalnya kan Jawa Timur sebenarnya. Iya toh? Dukunnya kan Jawa Timur. Kalau nggak ada 10 November kan nggak terpertahankan ini Republik Indonesia. Dan memang Jawa Timur. Bahkan sekarang penduduk Jawa Timur kan sangat menentukan pilpres juga. Kan gitu. Kan benar kalau gitu semuanya. Gitu loh. Maka anak-anak Jawa Timur jangan hanya diisi oleh orang-orang yang tidak seimbang, pejabat-pejabat yang tidak seimbang, tapi harus ada bang-bang wetan di mana ada kelompok dan lingkaran sing nandur kepahlawanan Jawa Timur di masa yang akan datang. Itu. Ini ya. Masih ada. Sebentar, tadi ada. Enggak, tadi ada kalimat ini loh. Apa bedanya hawa nafsu sama nafsu? Kunuku ya kau takokno. Kalau nafsu itu enggak pakai hawa. Kalau hawa nafsu, nafsu ditambahi hawa. Lu jelas kok gitu kan ditakokno. Kau tak kandano blontang apa kan? Oke, tolong pelajar Mas, kalau dari Islam itu ada wacananya ya, ada mutmainnah, lawamah, amaroh, ya itu dipelajari. Kalau bahasa Indonesia itu kan kira-kira penerjemahan, sama dengan sila keempat, hikmah kebijaksanaan, itu juga kan kira-kira, itu penerjemahan yang kurang tepat amat. Banyak sekali kok terjemahan Quran yang tidak tepat, karena bahasa Indonesia memang lemah, gitu kan. Misalnya, Musa disuruh mengambil tanah itu dalam kurung Palestina, segitu ya. Waktu itu Palestina belum ada, Palestina ini bareng sama Keraton Jogja kok. Adanya Palestina, bangsa Palestina itu sekitar 250 tahun yang lalu. Zaman Nabi Musa belum ada Palestina, jadi di Quran dalam kurung Palestina itu ya ngarang lah gitu. Itu loh, yo kurung ono lah Palestina kan gitu. Ya itu bahasa Indonesia memang lemah seperti hawa nafsu itu kan sama dengan PT ayam malas. PT ayam alas, maksudnya ayam hutan. Nah, ayam hutan pertama diterjemahkan ayam alas. Terus arek cilik-cilik kenal, iku lho ayam alas, ayam alas. Terus akhirnya diceritakan, iki PT apa? Iki PT ayam alas gitu. Nyeneng nah orang Indonesia itu. Pokoknya adanya motor itu sak desa itu ya Honda. Gitu tak? Besok tahun depan ada yang beli Yamaha, Kawasaki. Loh, Hondamu kok ngene? Nah, itu Hondanya apa nek Pak Lurah? Anu Kawasaki. Ngono nyeneng nah orang Indonesia itu. Nah, kalau di Jogja ada koran namanya Kedaulatan Rakyat disingkat KR. Tahunya orang Jogja koran adalah KR. Kalau ada orang langganan Kompas dia bilang kayak KR Kompas ya. Iya tuh Bu, KR Kompas. Padha karo iki lho rek Damar Strong King lho. Petromak, mereknya Strong King. Merek opo ae pokoke iku Damar Strong King. Ini lho rek, itu banyak sabun yang ngono. Sanyo yang ngono ya. Odol ya. Odol apa banyak sekali. Dan itu saya seneng gitu itu bahas arek lucu temen. Gitu ya. Jadi hawa nafsu dipelajari. Jawa Anda juga bisa pelajari dari etnik Anda. Anda orang mana? Sing takon Mang sapa? Dari mana Anda? Jawa apa? Nah, Anda di Jawa juga bisa banyak belajar. Jangan meremehkan Jawa, jangan meremehkan Sunda, jangan meremehkan Madura. Jangan lantas yang pasti merupakan kebenaran hanya yang dari firman Allah. Anda adalah kebenaran Allah juga. Jawa kebenaran Allah. Bahwa orang Jawa jadi orang Jawa itu kebenaran Allah. Jadi kebenaran Allah tidak hanya yang tercantum di literasi Al-Quran. Pohon itu ya kebenaran Allah. Jadi kalau ada orang Jawa mencari, oh ada sedulur papat limo pancer misalnya ya, itu juga kebenaran. Meskipun kebenaran orang Jawa bukan kebenaran Allah. Orang Jawa nyari, mencari, dan pencarian boleh salah boleh benar, gitu kan. Misalnya sekarang ada orang tanya, cak iki cak akad terapi tapi calon moroto gak setuju soalnya petone gak cocok. Cak iki kemis paing aku iki
aku Senin Pon. Iki gelut terus. Ayo nek kon gak gelut mosok meteng ngono aku terusan. Nah, saya tidak pernah terus memarahi mereka. Lapo sih kadek weton-weton barang, tidak pernah saya. Saya hormati. Itu pencarian orang Jawa, bisa benar, bisa salah. Dibilang benar juga tidak bisa, dibilang salah juga tidak bisa. Hidup itu antara benar dan salah, gitu loh. Terus solusinya ya apa cak nek ngono ngene lho rek. Nek kon wani bah wetonmu apa itu tidak salah bahwa ada hitungan ilmu titen bahwa nek jemuah kliwon itu ngene sifatnya. Itu juga jangan disalahkan meskipun tidak bisa dibenarkan. Kenapa sih sesuatu harus pasti ya? Kan tidak bisa disalahkan, tidak bisa dibenarkan. Nah, jalan keluarnya adalah wetonmu apa ae jodoh gak jodoh menurut Primbon Jawa, tapi harap ingat Al-Fatihahmu luwih kuat timbangane wetonmu. Wiritanmu luwih kuat timbang. Kan gitu tuh. Jadi jangan hanya kebenaran tunggal, kebenaran itu tidak tunggal. Kan si 6 tau, si umur piro? Las apa kur? Selikur ya. Kan si selikur si murup-murup arek. Ana arek wedok liwat sangune akeh. Terus bempere ku masalah. Kan seneng tak gak? Seneng tak gak ndelok arek wedok sebagai wong lanang? Kok tobruk tak gak? Kok tobruk tak gak? Kau nak seneng ah? Terus kok tobruk tak gak? Loh, kok terus kok parane kok deket bunuh? Enggak tau? Enggak tau? Kenapa? Terus nanti takoni, loh aku gak seneng arek wedok. Loh aku seneng. Cuman harga diriku dan sopan santunku luwih gede timbangannya seneng kunang wong wedok. Ngono lho rek. Jadi kedua-duanya bener, ngerti ya? Jadi jangan kebenaran tunggal, kebenaran itu macam-macam. Gitu loh. Kebenaran itu macam-macam, semuanya diseimbangkan menjadi satu komprehensi dan keutuhan di dalam hidup kita. Itu ya, Dik ya. Beres soal nafsu, wis gak ono meneh ya.